Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Selamat datang di ibadah online hari ini. Semoga Bapak, Mama, Bos, Saudara yang menonton di YouTube saat ini dipelihara dan diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Lupakanlah semua pergumulan kita. Mari kita fokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Walaupun kita dibatasi dalam ruang dan waktu, namun kuasa Allah tidak pernah membatasi oleh apapun juga. Kita angkat pujian penyembahan, Bapakku datang menyembah. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sekali lagi, Bapakku datang. Oh.
kasih Tuhan. Haleluya Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita penuh penyembahan dengan setengah suara, penyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bersama-sama katakan di hidupku, oh di hidupku. Kita kesadar Bapak Angus baru membuka persebutan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Bapa juga yang menciptakan kami umat manusia. Bapa juga yang menciptakan segala bahasa dan budaya. Yang saat ini Tuhan kami berada di penghujung minggu kalender pelayanan bulan bahasa dan bulan budaya. Sore hari ini kami ada di kantor klasis ini Bapak. Kami dari UPP PIPD Klasis Kota Kupang Timur dalam rangka ibadah bersama seluruh persekutuan doa yang ada di Klasis Kota Kupang Timur sejumlah 120 persekutuan doa. Karena itu Bapak kami mohon penyertaan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, supaya kami seia sekata, sejiwa seroh ada dalam persekutuan pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan kami akan berjumpa dengan firman-Mu sebentar. Karena itu Bapa, kami mohon pertolongan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu menjadi WL, pemain musik, bahkan singer. Bahkan hamba-Mu yang menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu. Karuniakan hikmat daripada Tuhan. Dan kekuatan hikmat daripada Tuhan. Hamba boleh dituntun dalam pemberitaan sebentar. Sehingga apa yang hamba sampaikan, biarlah itu menjadi kebenaran yang sesungguhnya, yang bersumber daripada Tuhan sendiri. Hamba-Mu adalah debu tanah, nol dan kosong. Dalam keterbatasan hamba-Mu akan berbicara atas nama-Mu. Karena itu Bapa, sekali lagi hamba mohon, biar karunia hikmat daripada Tuhan menghiasi bibir lidah hamba-Mu. Apa yang hamba sampaikan semuanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat seluruh perangkat pelayanan pada sore hari ini. Peralatan yang ada dan operator yang ada Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang sebagai satu kesatuan sistem dalam pelayanan pada sore hari ini. Biar kami boleh bersinergi untuk ada dalam persekutuan pada sore hari ini, sehingga semuanya boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Karena itu Bapa, kami meteraikan ibadat kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Malik Sri yang telah doa pembukaan kita pada sore hari ini. Baik, kami dari UPP PIPD Klasis Kota Kupang Timur menyampaikan sekali lagi salam. Baik, puji nama Tuhan. Ada sukacita. Walau kita di sini, tapi kita tahu bahwa saudara atau keluarga mau di rumah juga ada sukacita. Baik, saya jemput kita untuk menyanyi satu pujian sukacita. Ku kan bangkit. Haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya.
kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Dari awal musik memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit. Haleluya. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, aku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk trio El Roy untuk memuji Tuhan. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah. Bukakan jalan di lautan, mata air di
serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Baik, terima kasih untuk trio Elroy yang telah menyampaikan pujian. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian sukacita. Ku beri kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan yang ada di rumah, yang di sini. Haleluya. Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk mengalahkan musuh. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Akan disampaikan oleh Bapak Melian Sri yang Tuhan telah disiapkan. Mari kita siapkan pujian penyembahan seperti rusa yang haus. Kita haus akan kebenaran Tuhan. Kita seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Kasih Tuhan.
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita mulai dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi hanya Engkau yang penuh penyembahan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Waktu sepenuh diberikan buat hamba Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Di tengah-tengah kehausan kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami sangat butuh firman-Mu yang menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan firman-Mu kekuatannya menyelamatkan kami. Karena itu Bapa, hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Di jam pemberitaan pada sore hari ini, Tuhan ambil alih kehidupan kami, ambil alih pribadi kami, ambil alih hati kami semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, yang mengambil bagian dalam persekutuan doa gabungan bersama. Supaya dalam kekuatan kuasa-Mu Bapa, seluruh perhatian kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Sebab tanpa firman, kami akan mengalami kegagalan dan perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Karena itu Bapa, pada sore hari ini, kami dari UPP PIPD Klasis Kota Kupang Timur menyelenggarakan ibadat gabungan bersama di antara persekutuan doa yang ada di Klasis Kota Kupang Timur. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan yang ambil bagian, Tuhan urapi, berkati, maupun berbagai link yang ada yang mengambil bagian dalam persekutuan pada sore hari ini. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh memusatkan perhatian kami pada kebenaran firman-Mu yang merubah kehidupan kami dari hari ke hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap baca, renungkan, beritakan firman-Mu, dan juga kami siap laksanakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami. Amin. Mari kita belajar dua kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian. Kejadian 2 ayat 16 di bab perikop manusia dan Taman Eden. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Pembacaan yang kedua, Kejadian 3 ayat 1 di bab perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tema khotbah, bahasa dan budaya yang menyelamatkan. Sekali lagi, tema khotbah, bahasa dan budaya yang menyelamatkan. Kurang lebih 4 minggu kita telah merayakan bulan bahasa dan bulan budaya yang dihiasi dengan berbagai bahasa dan dihiasi dengan berbagai atribut budaya. Hampir seluruh jemaat Tuhan menggunakan bahasa etnis, bahasa ibunya, dan juga menggunakan atribut pakaian adat. Yang sore hari ini di tempat ini juga kami tampil dengan budaya-budaya kami masing-masing. Saya berbusana sabu, saudara-saudara saya berbusana rote. Karena itu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita budaya dan berbagai simbol
yang melatar belakangi etnis kita masing-masing. Ada bahasa Rote, ada bahasa Sabu, ada bahasa Alor, ada bahasa Timur dan bahasa lainnya. Demikian juga dengan budaya-budaya kita. Ada pakaian Rote, pakaian Sabu, pakaian Alor, pakaian Semau, pakaian Alor dan lain sebagainya. Itulah anugerah Tuhan. Itu semua pemberian Tuhan. Dan tugas kita mensyukuri seluruh yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat ke belakang 2000 tahun yang lalu. Peranan dari bahasa. Dalam Kejadian 2 ayat 15, bagaimana Tuhan berbahasa kepada manusia. Seluruh pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi kejadian itu berselang beberapa saat terjadi perubahan yang sangat mendasar oleh karena bahasa. Kejadian 3 ayat 1. Ular dengan segala kecerdikannya merubah kebenaran perintah Tuhan menjadi kebenaran yang mendatangkan malapetaka. Bukan saja bagi manusia pertama, tapi kecelakaan itu berdampak sampai hari ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di bulan bahasa dan bulan budaya ini, mari kita melihat, tidak saja kita mensyukuri apa pemberian Tuhan dengan keanekaragaman bahasa dan budaya ini, tapi kita juga melihat dampak daripada bahasa dan budaya yang ada pada saat ini. Yang pertama, mari kita melihat, kalau perintah Allah katakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi oleh karena bahasa ular lewat tipu daya iblis, bahasa yang benar dirubah menjadi bahasa yang salah, yang mencelakakan, yang berakibat manusia jatuh dalam dosa. Yang pada akhirnya saat ini lahirlah seluruh bagian bahasa yang begitu banyak. Kalau kita lihat dari etnis seperti yang saya sebutkan tadi, ada banyak ragam bahasa. Bahkan di Alor sana ada cukup banyak bahasa. Lalu salahkah bahasa itu? Tidak. Bahasa adalah pemberian Tuhan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika kita berbahasa, yang perlu diperhatikan adalah isi dari bahasa kita. Ada banyak bahasa saat ini yang berisi fitnah, yang berisi mengacau balokan. Ada isi bahasa yang sifatnya menghancurkan orang lain. Ada banyak bahasa yang berisi ketidakbenaran dalam berbahasa, yang biasa istilahnya hoax. Karena itu saudara-saudara sekalian, bulan bahasa dan budaya kita tidak saja rayakan, kita selenggarakan, kita lewati dengan atribut-atribut yang bersifat simbolis. Tapi kita mengevaluasi di penghujung daripada bulan bahasa dan bulan budaya ini. Sudahkah kita berbahasa yang benar di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah tetangga kita, di tengah-tengah persekutuan doa kita, di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan kita, di mana saja kita pergi dan berada. Sudahkah bahasa kita berisi nilai-nilai kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan? Ini menjadi persoalan dan pertanyaan bagi semua orang. Di mana kita pergi dan berada. Kalau kita sekedar melewati bulan bahasa dan bulan keluarga sebagai rutinitas kalender pelayanan gereja, maka menjadi sia-sialah semuanya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di minggu terakhir daripada bulan bahasa dan bulan budaya ini, mari kita melihat diri kita. Apakah bahasa kita, perkataan kita, kalimat kita sudahkah berisi kalimat-kalimat yang berisi nilai-nilai kebenaran, ajaran Alkitab di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah persekutuan doa kita, di tengah-tengah jemaat kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di mana kita pergi dan berada. Kalau ada yang masih salah, saatnya sudah kita harus merubah diri kita. Karena tujuan Allah mengasihi kita supaya kita memperoleh kekekalan, tapi syaratnya adalah
Bahasa juga mengandung isi nilai-nilai kebenaran itu. Jangan sampai bahasa kita melukai istri kita, melukai suami kita, mencederai anak-anak kita. Bahasa kita bahasa yang penuh dengan kepalsuan, bahasa kita penuh dengan kemunafikan dan lain sebagainya. Masing-masing pribadi kita, mari kita melihat pribadi kita di bulan ini, supaya kita merefleksi, supaya kita melihat seberapa jauhkah kita ada dalam penggunaan bahasa yang benar. Ataukah banyak orang yang tidak suka dengan kita karena tutur kata kita, karena perkataan kita, karena kalimat kita yang berisi bahasa-bahasa yang tidak berkenan, yang menyakiti, yang melukai, yang menimbulkan dendam satu terhadap yang lain, yang menimbulkan perpecahan di antara kita. Isi bahasa kita menentukan arah daripada kehidupan percaya kita. Karena itu saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasih dan kasih Tuhan, ketika ketua klasis memerintahkan untuk ada dalam ibadat gabungan bersama lewat live streaming, maka saya bersyukur kepada Tuhan saya bisa menyampaikan isi Tuhan di bulan bahasa dan bulan budaya ini. Supaya apa? Supaya kita jangan melewati bulan bahasa dan bulan budaya itu sebagai kalender yang biasa-biasa saja, tapi kalender yang dikhususkan oleh gereja untuk kita berada pada sebuah momentum evaluasi tentang seberapa jauhkah isi bahasa dan kalimat perkataan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau ditemukan ada hal yang salah, maka Alkitab bilang bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Hal yang kedua, mari kita melihat sejarah jatuhnya umat manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menciptakan pakaian cawat bagi mereka. Dan ketika manusia keluar dari hadapan Tuhan, manusia menciptakan pakaian daripada kulit. Bagian awal daripada budaya yang sifatnya, yang konkretnya adalah pakaian. Bagaikan hari ini kita melihat beraneka ragam pakaian adat istiadat yang berciri etnis yang ada di Nusa Tenggara Timur, di lingkungan Gemit. Karena itu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pakaian adat atau apapun yang disebut budaya itu lahir dari pemberian Tuhan melalui pikiran kita. Dan setelah pikiran ini diolah sedemikian rupa, melahirkan tindakan untuk mengerjakan apa yang kita pikirkan. Setelah selesai dikerjakan, melahirkan, Tuhan memberi rasa kepada kita untuk menilai apakah yang kita ciptakan bagus atau tidak. Sehingga perasaan yang Tuhan kasih, lahirlah satu kesatuan simbol yang disebut budaya, seperti pakaian adat pada sore hari ini yang kami pakai. Kalau demikian Tuhan memberikan kita kemampuan yang begitu luar biasa untuk berpikir, untuk bertindak, berkarya, dan menilai apa yang kita karyakan bagus atau tidak. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan juga menyatakan kasih-Nya lewat anaknya yang tunggal itu, supaya kita mengajar kita kebenaran sesungguhnya, bahwa pikiran kita, tindak tanduk kita tidak membawa kita pada identitas yang tidak disenangi oleh Tuhan, tapi membawa kita supaya karakter kehidupan kita yang dihiasi oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita juga melahirkan bukti-bukti buah kebenaran dalam kehidupan ini, supaya orang lain menjadi percaya bahwa benar anak-anak persekutuan doa itu anak yang luar biasa. Kehidupannya, pikirannya, perkataannya, perbuatannya, perasaannya, hatinya, semua dirubah oleh Tuhan. Tidak saja dihiasi dengan atribut pakaian budaya yang ada, yang terselubung karakter-karakter yang tidak benar, tapi seyogianya ketika pakaian adat begitu mengkilat, begitu warna-warni, juga dihiasi dengan karakter-karakter kehidupan yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Mama sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh anggota persekutuan doa yang ada di Klasis Kota Kupang Timur, perhatikan baik-baik yang Tuhan inginkan dari kehidupan percaya kita adalah buah
bukan sekedar berpakaian adat. Kalau sekedar itu, maka nilai rohaninya bagi kita di bulan bahasa dan budaya menjadi nol. Oleh karena itu Bapak Mama sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kehidupan kita. Ketika kita berpakaian adat dan segala macam ornamen yang ada, yang begitu indah, diagui, disenangi oleh seluruh yang melihat, maka juga kehidupan kita harus menghasilkan nilai-nilai keistimewaan, nilai-nilai keagungan seperti itu yang menghiasi mulut kita, mata kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita, seluruh kehidupan kita dihiasi dengan ornamen-ornamen, bukti-bukti kebenaran yang mendasarinya pada kebenaran firman itu sendiri. Yang ketika kita melewati selesai bulan bahasa dan bulan budaya, ada perubahan yang luar biasa. Yang dunia lihat, yang tetangga lihat, yang gereja lain lihat. Teristimewa di hadapan Tuhan bahwa anak-anak persekutuan doa Klasis Kota Kupang Timur sangat luar biasa. Oleh karena apa? Bahasa mereka begitu indah. Isi kata-kata mereka dengan kata-kata yang benar, yang menyenangkan, yang menyejukkan. Bukan kata-kata yang menghancurkan, membohongi orang lain dan penuh kepalsuan. Tapi kata-kata mereka, kalimat mereka penuh dengan kalimat-kalimat yang menguatkan, memberkati, kalimat-kalimat yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan mencederai hati Tuhan dengan perkataan, kalimat dan bahasa yang ada. Yang kedua, budaya-budaya yang ada yang bersifat simbolis, atribut, kiranya juga mengantar kita pada kehidupan yang memberikan ciri karakter kehidupan anak-anak Tuhan yang benar menurut ukuran firman Tuhan, bukan menurut ukuran senangnya seseorang. Mulai dari hati. Karena itu Alkitab bilang yang najis bukan yang masuk, tapi yang najis yang keluar dari dalam hati. Hati menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan kekristenan kita saat ini. Kadang-kadang kita penuh dengan kemunafikan dalam seluruh kalender pelayanan kita, tanpa mempertontonkan buah-buah kebenaran yang terjadi oleh karena kebenaran firman itu sendiri. Karena itu Bapak Mama sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kalender pelayanan tahun 2021 ini, kita semua lihat berbagai kalender pelayanan gereja, khususnya pada bulan Mei ini, sebagai kalender bulan bahasa dan bulan budaya. Mari kita menilai pribadi kita. Kita tidak usah menjadi hakim di antara kita. Marilah pribadi kita nilai dengan menggunakan firman Tuhan menjadi ukuran untuk mengukur seberapa jauhkah bahasa, kalimat, perkataan kita di hadapan Tuhan, dan seberapa jauhkah atribut kehidupan kita yang bersimbol budaya, karakter, dan perilaku hidup kita, sudahkah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Sekali lagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita tidak bisa menjadi hakim di antara kita, tapi biarlah firman kebenaran, firman Tuhan menjadi cermin bagi kita, menjadi hakim bagi kita untuk menilai pribadi kita di dalam kehidupan kita yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Selamat memasuki minggu terakhir bulan bahasa dan bulan budaya. Biarlah momentum yang ada dalam minggu terakhir ini, mari kita mengevaluasi pribadi kita masing-masing menurut ukuran firman Tuhan, bukan menurut ukuran hamba Tuhan, bukan menurut ukuran pendeta, tapi biarlah kita mengukur pribadi kita menurut kebenaran Alkitab itu sendiri. Karena itu saudara-saudara sekalian, pesan saya yang terakhir, kiranya waktu yang indah pada sore ini menjadi momentum yang sangat berbahagia bagi kita, karena kita bisa berjumpa di dalam ibadah persekutuan doa bersama di lingkungan Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Jumlah persekutuan doa yang ada saat ini kurang lebih 120 PD yang tersebar di 26 jemaat di Klasis Kota Kupang Timur, yang belum ada PD 9 jemaat. Karena itu Bapak Mama sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi sebagai ketua UPPD
Klasis Kota Kupang Timur, saya mengajak kita semua supaya kita bersatu padu adalah dalam satu kesatuan yang utuh sebagai tubuh Kristus untuk mengevaluasi diri kita, sehingga ketika waktu Tuhan tiba kita ada dalam kepastian perkataan yang benar, kalimat yang benar, bahasa yang benar, karakter kehidupan yang benar menurut ukuran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami ada dalam persekutuan ibadah bersama pada sore hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa ini rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang kebetulan terjadi, Bapa. Kami berapa hamba-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan. Tuhan telah menuntun kami dalam seluruh ibadat kami. Juga anak-anak Tuhan yang ada di rumah yang ikut lewat media Tuhan, Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Kami bersyukur atas kebenaran Tuhan yang telah kami baca, renungkan, beritakan. Engkau mengajar kami pada sore hari ini bahwa bahasa dan budaya mengambil peranan penting dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan sebagai umat pilihan-Mu yang telah Engkau panggil tetapkan menjadi pengikut Kristus. Bahasa menjadi kunci dan budaya juga menjadi kunci yang membawa kami kepada kekekalan itu, Bapa. Karena itu Bapa, ketika Tuhan menemukan kehidupan kami ada yang salah, Tuhan ampuni, kasihani kami semua, Bapa. Biarlah dengan kekuatan kuasa-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan boleh membersihkan kami dari kehidupan kami yang salah itu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang hidup berkenan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami, Bapa. Hamba terbatas dalam menyampaikan isi hati-Mu, tapi kami memiliki Tuhan yang sempurna. Biar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menyempurnakan firman itu dalam kehidupan kami semua, sehingga dia boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini, di mana kami pergi dan berada, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah jemaat kami. Biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian. Ini doa kami, ini syukur kami, Bapa. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih Bapak Markasri yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Baik, sebelum kita meresponi firman Tuhan, kita ke pujian sukacita oleh darah anak domba Allah. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi dengan sukacita, haleluya. Sekarang telah tiba
pujian penyembahan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran. Mari katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali Bapak harus berdoa menutup. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini. Baik lewat pujian kami, penyembahan kami, doa kami, teristimewa kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Bapa di surga, sebelum kami berpisah, kami berdoa buat Mama Ketua Sinode dalam seluruh perangkat kemajelisan yang ada. Tuhan memberkati hamba-Mu dan seluruh perangkat pelayanan yang ada, bahkan seluruh program pelayanan ada. Tuhan berkati, ada bersama-sama dengan mereka, senang dengan kekuatan kuasa-Mu, dengan kekuatan hikmat daripada Tuhan. Tuhan boleh menuntun hamba-Mu dan seluruh perangkat yang ada untuk menyelesaikan tugas program pelayanan yang ada di tingkat Sinode. Dan begitu juga dengan Bapak Ketua Klasis Kota Kupang Timur Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dan Tuhan percayakan sebagai Ketua Klasis dan seluruh program pelayanan yang ada Bapak. Tuhan karuniakan hikmat bagi anak-Mu dan dengan kekuatan kuasa hikmat daripada Tuhan, dia boleh memimpin seluruh perangkat kemajelisan klasis yang ada, yang boleh bersatu padu menyelesaikan seluruh program tahunan maupun program selama masa jabatannya, sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya boleh mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami juga berdoa buat seluruh ketua majelis jemaat yang ada di lingkungan klasis Kota Kupang Timur dan seluruh perangkat kemajelisan yang ada pada jemaat. Tuhan berkati, ikat satukan mereka semua Tuhan, supaya mereka bersatu padu melakukan seluruh program pelayanan yang ada Bapa, sehingga program pelayanan yang telah dikerjakan boleh tercapai dan nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Kami juga berdoa buat seluruh penjaga kaki Dian, kurang lebih 120 PD yang ada di klasis Kota Kupang Timur. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang telah Tuhan percayakan sebagai penjaga kaki Dian, yang kasih karunia yang Engkau berikan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dalam seluruh program pelayanan dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan ada menyertai, ambil alih seluruh kehidupan mereka Bapa. Ya, apapun pergumulan hidup mereka, baik sakit, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pendidikan anak, Tuhan ada bersama-sama mereka. Teguhkan, kuatkan iman percaya mereka Bapa, supaya mereka tetap setia. Jika mereka ada dalam kesetiaan, kami yakin percaya janji Tuhan untuk menyertai, janji Tuhan untuk memberi apa yang mereka minta. Kami yakin percaya Tuhan akan nyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur atas penyelenggaraan pada sore hari ini yang telah menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Kami boleh menikmati seluruh acara pada sore hari ini. Baik alat-alat yang ada, kami bersyukur Tuhan. Tidak ada yang rusak yang mengganggu pelayanan kami. Semuanya berjalan dengan baik. Seluruh perangkat pelayanan WL, singers dan pemain musik, semuanya berjalan lancar. Hanya karena tuntunan penyertaan Tuhan. Tiba saatnya kami akan berpisah Bapa. Tuntun dan sertai kami dalam perjalanan pulang. Tibakan kami dengan selamat di rumah tangga kami masing-masing. Dan juga Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang menjadi pendukung dalam kegiatan persekutuan doa pada sore hari ini Bapa. Baik yang berbasis IT maupun administratif di kantor ini. Tuhan memberkati, menyertai mereka dalam seluruh langkah hidup mereka, dalam pergumulan mereka. Tuhan terus menyertai, menguatkan, meneguhkan mereka Bapa, supaya mereka tetap setia mengerjakan pekerjaan Tuhan percayakan kepada mereka, karena upahnya kemuliaan Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami pulang, kami mohon biarlah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memberkati kami semua, memberkati suami kami, memberkati istri kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, seluruh talenta yang Kau berikan Tuhan berkati kami. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa yang telah Engkau nyatakan lewat anak-Mu Yesus Kristus, yang telah lahir bagi kami, mengajar kebenaran itu bagi kami, dan oleh karena kebenaran mempertahankan kebenaran sampai mati di kayu salib, hanya karena untuk mengasihi kami dan menebus kami dari dosa kami. Terima kasih Bapa, dan telah naik ke surga dan telah mengaruniakan Roh Kudus bagi kami. Dan biarlah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kami diikat satukan Tuhan untuk tetap setia dan melayani Tuhan dengan talenta yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami, permohonan kami Bapa, dalam nama Yesus. Kami naikkan doa kami kepada Bapa di surga. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan malam ini. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu menolong kita. Yakinkah itu dalam hati kita? Kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian penyembahan. Telah kita nyanyikan tadi, di akhir dari ibadah kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa Bapak Mama, Bapak Saudara yang sudah mengikuti ibadah online ini, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.